Oke, kita bicara soal karakteristik dulu. Apa itu karakteristik? Yang menjadi ciri khas, Pak. Ciri khas apa, Ki? Ciri khasnya menunjukkan suatu benda ataupun seseorang gitu, Pak. Oke, ciri ya. Nih, kata kuncinya ciri kan? Oke, jadi karakteristik itu adalah sifat atau ciri yang akan kita teliti dari sebuah unit observasi. Bisa dicontohkan, Ki? Dalam diri kita, apa yang menjadi karakteristik kira-kira? Misalkan kita itu rajin dalam mengerjakan tugas gitu, Pak. Tidak Hmm. menjadi seorang yang desainer ataupun Rajin kita itu menjadi karakteristik apa? rajin itu karakteristik yang menjadi sebuah kelebihan gitu, Pak. Kalau menurut saya. Oke, hold dulu kalau begitu. Nih, contoh sekarang. Karakteristik itu warna kulit. Kan hasilnya nanti ada daerah asal, ada tinggi badan. Yang jelas bisa kita kumpulkan datanya, itu enggak? Jadi kalau rajin itu apa? Gaya atau apa? Dalam belajar kan? Atau bekerja? Apa rajin itu? Karakteristik apa? Kognitif. Sifat. Sifat. Oke, betul. Seperti itu. Ya, jadi kita harus bedakan nanti antara hasil dari jadi ada sifat, nanti ada kemungkinan dari sifat itu, maksudnya gitu. Sekarang hitam, kuning, itu kan jenis atau kemungkinan dari warna kulit kan. Jadi yang menjadi karakteristiknya adalah warna kulit. Betul nggak? Betul. Oke, sekarang catat dulu atau paling tidak dipahami dulu bahwa karakteristik itu adalah sifat atau ciri yang akan kita teliti dari sebuah unit observasi. Kalau ditanya berapa banyak karakteristik yang ada di dalam tubuh kita yang bisa kita amati, banyak. Tinggi badan, berat badan, warna kulit, jenis rambut, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang hubungannya dengan variabel apa? Variabel adalah karakteristik yang nilainya berubah-ubah dari satu unit observasi ke unit observasi lainnya. Nih, ada orang nih. Kalau saya lihat dari jenis kelaminnya, saya catat begini. Apakah jenis kelamin sebuah karakteristik? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Apakah jenis kelamin bisa menjadi variabel? Tidak, Pak. Ingat, baca. Variabel itu adalah karakteristik yang nilainya berubah-ubah dari satu unit observasi ke unit observasi lainnya. Berubah-ubah nggak dari yang Tidak, pertama, Pak. yang kedua? Berubah nggak? Enggak, Pak. Yang satu laki-laki, yang kedua? Perempuan. Yang ketiga perempuan, yang keempat berubah lagi laki-laki. Berubah-ubah nggak dari satu ke satu yang lain? Berubah-ubah. Berubah-ubah, berarti itu variabel. Kalau kita perhatikan, karakteristik yang kita perhatikannya adalah jenis kelamin. Sekarang, kalau karakteristik yang saya perhatikannya adalah jumlah lubang hidungnya, variabel bukan kira-kira? Bukan, Pak. Bukan, karena pasti punya dua. semuanya punya dua. Kalaupun satu, ya satu dari 10 juta lah ya. Ada yang cacat dan sebagainya. Tapi itu bukan normal. Jadi sekali lagi, tolong diperhatikan baik-baik bahwa variabel itu adalah karakteristik yang nilainya berubah-ubah dari satu unit observasi ke unit observasi lainnya. Warna kulit, itu karakteristiknya. Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Kalau kita lakukan penelitian, bisa dia menjadi sebuah variabel? Bisa, Pak. Bisa. Good. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan perhatikan sedikit kemungkinannya. Yang jelas tidak satu kemungkinan saja. Mau 2, mau 3, mau 4, dan seterusnya, itu tetap nanti kita definisikan ketika dia berubah-ubah dari satu unit observasi ke unit observasi lainnya, maka itu merupakan sebuah variabel. Baik, sampai sini. Ada pertanyaan? Sudah 15.47. Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Yang saya pahami di sini kan variabel itu berarti sekumpulan, dalam artian misalnya kalau kita meneliti orang-orang, sekumpulan orang-orang yang memiliki karakteristik berbeda-beda yang telah ditentukan. Okay. Kemudian jika sekumpulan orang itu dominannya homogen, apakah itu bisa disebut sebagai salah satu objek penelitian atau seperti apa? Homogen gimana maksudnya? Jadi maksudnya lebih banyak orang yang mirip daripada yang berbeda gitu. Dampaknya terhadap penelitian seperti apa? Ya, kalau misalnya memang menggambarkan populasi nggak masalah. Yang jelas kalau ingin memahami variabel itu berarti kita lihat dari hasil yang kemungkinan kita peroleh. Sekarang kita akan mengamati karakteristik warna mobil yang lewat. Apakah hasil yang kita dapatkan itu merupakan variabel? Variabel bukan? Variabel. Variabel. Karena hasilnya bisa merah, bisa putih, dan seterusnya.
Sama, yang lewat itu laki-laki atau perempuan. Itu juga variabel, karena dari satu unit observasi ke unit observasi lainnya adalah berubah-ubah. Tidak peduli atau tidak kita abaikan apakah memang lebih banyak yang sama keadaannya atau tidak, yang jelas kalau di ruangan itu perempuan semua, kemudian kita meneliti karakteristik jenis kelaminnya, itu yang nggak ada gunanya, karena hasilnya semua sama. Jadi kalau misalnya hasilnya pasti semua sama, buat apa kita lakukan penelitian lagi? Makanya tidak ada kan penelitian tentang atau yang meneliti tentang jumlah lubang hidung mahasiswa Unpad. Kenapa? Karena hasilnya pasti sama kan? Karena bukan variabel. Begitu. Coba nanti kalau teman-teman mengadakan penelitian akhirnya sebagai orang administrasi publik misalnya, dalam proses administrasi itu atau dalam publik itu misalnya, yang menjadi daya tarik utama itu adalah gaji. Kalau pertanyaan penelitiannya, apakah Anda setuju kalau diberikan gaji paling lebih tinggi? Pasti jawabannya ya semua, betul nggak? Betul begitu. Kalau ya semua kan tidak ada gunanya penelitian kita. Ya, jadi sekarang pahami dulu karena apa? Kembali lagi, nanti ada kaitan antara variabel, nanti kita bicara variabel acak, bicara soal distribusi peluang. Gitu. Variabel acak nanti ada kaitannya dengan eksperimen acak. Begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Bapak izin bertanya, Pak. Silakan, Gus. Pak, tadi kan dijelaskan salah satu syarat untuk menjadi eksperimen acak itu adalah tidak dapat diprediksi. Namun tadi salah satu jenis dari eksperimen acak itu ada certain atau sure event yang pasti terjadi. Sure event. Ya, itu kan pasti terjadi. Karena, nah kemudian itu bertolak belakang dengan salah satu syarat yang tadi tidak bisa diprediksi. Nah itu kenapa ya Pak harus dimasukkan? Karena secara itunya bertolak belakang gitu. Itu yang awal tadi, Gus, yang certain event, yang impossible event, itu lebih kita mendeteksi ataupun memahami jenis-jenis event yang mungkin terjadi ataupun yang ada. Nah, sekarang dalam konteks percobaan tentunya tidak ada kaitannya langsung. Jadi sekali lagi, ketika kita melakukan percobaan, pasti kita akan berhadapan dengan suatu kondisi yang memang kita tidak atau belum bisa memprediksi hasil yang akan kita dapatkan. Kalau sudah tahu bahwa kalau kita menjatuhkan benda dari lantai 2 ke bawah itu jatuh, misalnya, apakah kita akan melakukan penelitiannya bahwa kemana arah benda kalau dilemparin ke atas atau ke bawah? Akan begitu bukan penelitiannya? Kan gimana, Gus? Jadi sekali lagi, Gus, jadi yang tadi itu adalah hanya membedakan dulu aja, mendefinisikan ya. Jadi sebenarnya area yang dihadapi oleh peluang itu adalah ada di antara kejadian yang pasti atau sure atau certain event dengan yang impossible event. Yang di tengah-tengah inilah yang menjadi objek penelitian atau objek kajian daripada peluang. Jadi kalau sudah peluangnya 0 atau 1 sebenarnya tidak usah kita ributkan lagi dan atau tidak akan diteliti lagi karena itu sudah jelas kejadiannya. Jadi gini, pertanyaan saya, ada nggak orang yang kira-kira Gus akan meneliti hal yang masuk ke dalam kondisi ataupun dalam definisi kejadian pasti? Ada nggak Gus? Enggak kayaknya Pak. Contoh Gus tadi. Jumlah lubang hidung mahasiswa itu pasti nggak jumlahnya, Gus? Pasti 2. Pasti 2. Kalau Agus mengajukan penelitian tugas akhir skripsi dengan temanya adalah meneliti ataupun memastikan jumlah hidung mahasiswa, kira-kira diterima nggak sama dosen? Enggak. Ya. Terima nggak, Gus? Enggak, Pak. Kenapa? Karena sudah pasti. Iya, jadi nanti ketika kita berbicara eksperimen random atau variabel acak atau variabel random, pasti untuk hal-hal yang sifatnya tidak pasti. Masih ingat di awal kita bicara bahwa statistika itu salah satunya berhadapan dalam ataupun ada ilmu yang kita pergunakan ketika kita berhadapan dengan kondisi yang tidak pasti atau uncertainty. Jelas ya? Baik, Pak, siap. Okay. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Gus. Next. Nah, jadi setelah kita pahami variabel
Variabel itu sekali lagi karakteristik yang nilainya berubah-ubah dari satu unit observasi ke unit observasi lainnya. Jadi kalau hasil yang kita peroleh itu bisa berubah-ubah atau berbeda-beda, itulah variabel. Tapi kalau semua sama, itu tidak atau bukan merupakan variabel, tapi fix ya. Oke. Sekarang variabel acak, ya, kaitkan ada keacakan di dalamnya. Ini adalah deskripsi numerik dari outcome beberapa percobaan atau eksperimen. Jadi kalau kita berbicara variabel acak, kita sudah sudah bicara akan memberikan kode, akan memberikan number, akan memberikan angka kepada hasil ataupun outcome yang kita peroleh dari sebuah percobaan. Contoh sekarang. Dalam menjawab 2 soal multiple choice, dilihat dari benar atau tidaknya jawaban siswa, ruang sampel yang mungkin adalah ada berapa titik sampel di dalamnya? 2, Pak, benar dan tidak benar. Oke, benar dan tidak benar. Seluruhnya nih, ada 2 soal. Benar nggak hanya 2 kemungkinannya? 4 kalau gitu ya Pak. 4. Berarti benar, harus kita bayangkan. Ketika kita membayangkan kemungkinan, berarti apa yang kita bayang pertama kali? Berarti ada 2 soal. Soal pertama dan soal kedua. Betul nggak? Betul, Pak. Oke. Soal pertama, mahasiswa itu bisa benar, bisa salah. Betul nggak? Iya, Pak. Soal kedua pun demikian, bisa benar atau bisa salah. Maka susunan kemungkinan yang muncul adalah bisa benar nomor 1, benar nomor 2. Bisa benar nomor 1, bisa salah nomor 2. Bisa salah nomor 1, bisa benar nomor 2. Bisa salah nomor 1, bisa salah nomor 2. Jadi ada berapa kemungkinan? 4. 4. Jadi dengan demikian, ruang sampel tersebut ada berapa titik sampel? Ada berapa titik sampel? 4, Pak. 4. Ini udah ditulisin ya. Oke, nah sekarang begini. Cara kita memahami variabel acak. Misalnya saya definisikan sekarang. Jika X banyaknya jumlah jawaban benar, maka variabel acak X yang mungkin adalah. Kebayang nggak sekarang? Apa yang harus saya pahami atau apa yang harus saya hitung? Jumlah jawaban yang benar. Berarti tetap kita harus memperhatikan dulu setiap kemungkinan dari ruang sampel. Ada berapa kemungkinan tadi? 4, Pak. Ada 4 kemungkinan. Nah, sekarang berarti, sekarang kemungkinan pertama apa? Benar dan Salah. yang pertama jadi kok. Benar-benar. Oke, benar dan benar. Berarti jumlah benarnya berapa di sini? 2. 2. Yang kedua, kemungkinannya ada benar, salah. Berapa jumlah benarnya? 1. Oke, jadi pertanyaan saya sekarang, berapa kemungkinan nilai X? 4. Apa saja? BB, BS. S itu mah di S atau di X sekarang? 3. Tadi kan udah kita 3, Pak. di 3, Pak. 3. Berarti berapa saja? BB, BS, dan Ush, SP. jangan begitu kan? 1, 2, 3, benar. Benar 1, 2, 3. Mana yang 3? Coba titik sampel mana yang menyebabkan jumlah benarnya 3? Orang soalnya cuma 2. Oh, ada 2 bukan Pak? 2, apa saja? Betul 1 sama betul 2. Nah, kalau kita perhatikan definisinya X adalah jumlah jawaban yang benar, berarti X berapa aja yang mungkin nilainya? Jadi kalau misalnya jumlah berarti angka ya. Oke, berapa? 1 dan benar, yakin? Yakin? Ada yang bisa jawab? 0, 1, 2 bisa. SS, berapa jumlah jawab benar di SS? Di salah-salah? 0. Makanya sekarang X itu kemungkinan jawabannya adalah, atau kemungkinan yang jumlah yang jawaban yang benar itu, kalau X kita definisikan sebagai berikut, maka kemungkinan nilainya atau hasilnya adalah 0, 1, dan 2. Ingat, jadi kalau X itu didefinisikan berarti banyaknya, berarti jawabannya harus apa? Harus angka. Oke, perhatikan sekarang baik-baik ya. Jadi ruang sampelnya tadi ini kan, benar-benar, benar-salah, salah-benar, salah-salah. Betul? Oke, nah sekarang kalau kita definisikan dia ke sebuah bilangan real, dan kita punya X itu merupakan atau kita definisikan sebagai banyaknya jawaban yang benar, tadi kemungkinan nilai X itu atau bilangan realnya ada bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nah, jadi kalau kita hubungkan, kita petakan BB itu ke sini, BS itu ke sini, salah benar ke sini, dan salah-salah ke sini. Jadi variabel acak ini atau X ini kita sebut sebagai variabel acak. Jadi variabel acak ini akan mendefinisikan ruang sampel kemana? Ke sebuah bilangan real atau sebuah kumpulan bilangan real, ya tergantung definisinya yang kita
buat seperti apa? Oke, ada pertanyaan nggak? Makin sore makin ngantuk ya. Ada pertanyaan teman-teman? 16.01. Kita baru kuliah, berarti baru berapa tadi? Baru 1 jam seperempat ya. Karena kita mulai dari 14.45. Sampai sini ada pertanyaan? Rumit memahaminya? Enggak ya, gampang. Nah, jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa inilah yang disebut salah satu definisi dari variabel acak. Ya, jadi ingat variabel acak itu konsep dasarnya variabel itu adalah nilainya berubah-ubah. Nah, kenapa kita sebut atau kita harus pahami sebagai variabel acak? Karena ketika kita memetakan ruang sampel dengan sebuah peta tertentu, jadi peta itu gini teman-teman. Jadi banyaknya jawaban yang benar itu peta. Ya, jadi inilah fungsi yang akan memetakan ruang sampel ke bilangan dia tadi. Oke, nah kalau kita lanjutkan lagi, ingat X itu tadi ada 3 kemungkinan ya, bisa 0, bisa 1, bisa 2. Jadi X itu, lihat di tabel ini, bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kalau kita hitung peluangnya, perhatikan. X sama dengan 0, dari berapa kemungkinan? Dari 0 itu 4 kemungkinan, Pak. Oke, 0 yang menghasilkan 0 itu kemungkinan mana? SS, 1 Ya, SS saja. SS itu satu kemungkinan dari berapa seluruhnya? 4. Makanya di sini X sama dengan 0, peluangnya adalah 1/4. Ketika X sama dengan 1, berarti jumlah benarnya 1. Tadi bisa dari BS atau SB. Ada 2 kemungkinan. Maka kita sebut atau kita bisa tulisnya 2/4. Dan X sama dengan 2, jawabannya adalah 1/4. Perhatikan teman-teman bahwa peluang kejadian atau peluang dari kejadian dari variabel acak ini kalau kita totalkan adalah 1/4 ditambah 2/4 ditambah 1/4 totalnya adalah 1. Kalau ini adalah total peluangnya 1, nah, maka inilah yang kita sebut sebagai distribusi peluang. Jadi distribusi peluang itu adalah tabel yang berisi nilai dari variabel random yang mungkin beserta peluangnya. Oke, itu teman-teman. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ini yang sederhana saja tentang distribusi peluang. Tidak akan memperdalam ini. Nah, ingat teman-teman, jadi distribusi peluang itu bisa discrete, bisa kontinu. Kalau teman-teman lihat, inilah kemungkinan distribusi standar yang sudah ada. Kita tidak akan memperdalam ini semua, ya. Tapi kalau teman-teman nanti harus berhadapan dengan salah satu dari distribusi ini, silahkan untuk diperdalam. Ada Bernoulli, ada binomial, ada multinomial, ada geometrik, ada hipergeometrik, ada Poisson, dan seterusnya. Itu yang discrete. Ingat, kalau discrete berarti kemungkinan nilai X-nya dapat dihitung. Mau terbatas atau tidak terbatas, yang jelas bisa dihitung. 1, 2, 3, atau dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang sebelah kanan, ini adalah distribusi peluang yang sifatnya kontinu. Dari mulai normal, di uniform kontinu sampai double eksponensial. Nah, ini adalah distribusi teoritis yang akan memetakan atau yang akan menjadi distribusi dari variabel yang kita miliki. Nah, disebut variabel acak karena dia pasti akan punya pola tertentu. Pola tertentu ini didefinisikan sebagai distribusi peluang tertentu. Jadi bisa mengikuti distribusi Bernoulli atau binomial kalau variabel acak saya adalah discrete. Tapi kalau kontinu bisa normal, bisa beta, bisa gamma, dan seterusnya. Saya yakin ini lumayan agak tidak dimengerti oleh teman-teman, tapi ini sebagai pengetahuan saja. Saya tidak mencantumkan bentuk-bentuk distribusinya. Ya. Nah, yang disebut distribusi itu ini teman-teman, yang tadi ya, yang 1/4, 2/4, 1/4 itu distribusi. Artinya sebaran peluangnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kalau berbicara soal peluang, pendekatannya ada 3. Ada pendekatan aksiomatik, ada pendekatan klasik, ada pendekatan empiris. Kalau aksiomatik itu didasarkan kepada aksioma atau pernyataan logika yang akan kita asumsikan kebenarannya. Seperti kalau di matematik banyak kan. 1 tambah 1, 2. Apa kita bisa protes? Nggak bisa. Itu sudah menjadi konvensi ataupun sudah menjadi sebuah kesepakatan yang berlangsung sangat lama. Contoh apa saja yang kita akan kita pahami sebagai aksioma nanti setelah ini ada gambaran. Ya. Yang kedua ada pendekatan klasik.
Nah, pendekatan klasik itu biasanya pendekatan perhitungan peluang yang akan menganggap bahwa peluang kejadian atau peluang sebuah kejadian dari sebuah populasi itu akan sama. Contoh, tadi, kalau di sebuah ruangan ada 100 mahasiswa, pertanyaan saya yang pertama, berapa peluang seseorang terpilih sebagai wakil jika diadakan pemilihan wakil secara acak? Berapa peluang? Ada berapa orang di ruangan? 100. 100. Berarti kalau saya akan memilih seseorang secara acak, berapa peluang seorang terpilih? 1/100. 1/100. Jadi kita anggap bahwa semua orang punya peluang yang sama, sehingga peluangnya adalah 1/100 rata semua. Nah, pendekatan klasik ini biasanya dipergunakan seperti ini. Dari 100 itu, 40 orang di antaranya adalah perempuan. Jadi kalau saya katakan A adalah peristiwa terpilihnya perempuan. Jadi kalau ditanyakan berapa peluang perempuan terpilih, maka berarti ini sama saja dengan peluang ataupun banyaknya kemungkinan A. Kemungkinan A itu apa? Perempuan ya. Berapa banyak kemungkinan perempuan? 40%. 40. Nah, kemungkinannya dulu. Jangan dulu dihitung peluangnya. Kemungkinan peluang ada perempuan ada 40. Dibagi seluruh kemungkinan di dalam ruang sampel. Ada 100 tadi kan? Nah, berarti peluang A itu adalah karena elemen di A ada 40 dan elemen ada di ruang sampel seluruhnya ada 100, maka peluang A sama dengan 40/100. Atau kita sederhanakan tadi adalah 2/5. Nah, sebenarnya sama juga dengan begini. Kalau teman-teman akan memilih satu orang dari 100 dan 40 di antaranya itu adalah wanita yang akan kita tanyakan peluangnya. Kalau saya memilih seorang wanita, karena perempuan itu pasti ada perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3 sampai ke perempuan ke-40, betul nggak? Betul? Betul, Pak. Tuh, oke. Sekarang berapa peluang terpilihnya perempuan 1? 1/40. Tadi kita udah hitung 1/100. Berapa peluang terpilihnya perempuan kedua? 1/100. Sama 1/100. Sampai yang perempuan ke-40 juga 1/100. Apakah kalau perempuan pertama terpilih akan menutup kemungkinan terpilihnya perempuan kedua? Iya. Iya. Jadi ketika perempuan pertama terpilih, maka 39 perempuan lainnya tidak mungkin terpilih lagi. Karena kita hanya memilih satu orang wakil. Betul? Betul nggak? Oke, jelas ya. Nah, jadi karena terpilihnya perempuan yang satu akan menutupi terpilihnya perempuan yang lain, maka ketika ditanyakan berapa peluang terpilihnya perempuan itu, caranya gampang. Tinggal ditambah-tambahkan saja, karena terpilihnya perempuan 1 lepas atau saling bebas dengan terpilihnya perempuan 2 dan seterusnya. Jadi dengan demikian, kalau ingin menghitung berapa peluang terpilihnya perempuan itu, sama saja dengan kita menjumlahkan berapa peluang terpilihnya perempuan pertama, ditambah berapa peluang terpilihnya perempuan kedua, seterusnya sampai berapa peluang terpilihnya perempuan ke-40. Maka perhitungannya sama dengan tadi. Akhirnya akan menghasilkan 1/100 ditambah 1/100 dan seterusnya. Jadi terpilihnya perempuan pertama itu akan menutup terpilihnya perempuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau kondisi seperti ini, berarti kita tinggal menjumlahkan peluang terpilihnya perempuan pertama, ditambah peluang terpilihnya perempuan kedua, seterusnya sampai terpilihnya peluang ke yang ke-40. Ingat tadi, perempuan pertama terpilihnya berapa peluang? 1/100. Berarti ditambah 1/100, ditambah 1/100, seterusnya sampai berapa kali kita menghitung 1/100? Sampai 40, Pak. 40. Berarti kalau ditetapkan menjadi 40/100 sama dengan tadi. Ya, oke. Oke, bagi teman-teman yang ingin memperdalam gitu ya, silahkan cari juga. Saya rasa udah membahas juga tentang pendekatan peluang ini ya. Oke, yang terakhir sekarang, pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini didasarkan kepada hasil yang kita peroleh dari sebuah percobaan ataupun sebuah eksperimen yang kita lakukan. Nah, teman-teman tahu bahwa peluang munculnya gambar dalam pengetesan sebuah koin berapa? 1/2. 1/2, betul, 1/2. Itu menurut teorinya. Nah, sekarang kalau pendekatan empiris itu begini. 1 kali ngetes koin, lalu kita akan memperhatikan berapa peluang munculnya gambar. Kalau sebelum tos dilakukan, ada nggak peluang yang bisa kita hitung?
Berapa eksperimen yang kita lakukan kalau belum ditos? Belum. Belum, berarti 0 ya. Oke, yang pertama berarti sekali saya tos. Kemudian muncul gambar. Jadi berapa peluang muncul gambar di pengatosan ini? Setelah hasil yang pertama. Berapa kali munculnya gambar? Satu. Berapa percobaan yang kita lakukan? Satu. Berarti berapa peluangnya? Satu. Itu menurut empiris. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke percobaan kedua. Muncul lagi gambar. Berarti peluangnya sekarang berapa gambar? Dua, benar. Berapa percobaan yang kita lakukan? Dua. Berapa kali muncul gambar? Dua. Berapa peluang munculnya gambar menurut percobaan? 2 per 2. Berarti masih satu. Cocok nggak dengan teori tadi yang setengah? Belum kan? Oke. 3 sekarang. Ternyata muncul angka. Berapa kali percobaan yang kita lakukan? 3. Berapa kali muncul gambar? 2. Berarti peluang munculnya gambar jadi berapa menurut percobaan ini? 2/3. 2/3. Nah, begitu teman-teman berulang-ulang terus. Sampai berapa? Kalau teman-teman melakukan semakin banyak, semakin tak hingga, maka kalau koinnya ada simetris, akan menghasilkan jawaban yang akan mendekati atau limitnya akan mendekati ke setengah. Jadi kalau 10.000 kali percobaan, maka teman-teman kalau koinnya bagus, ya kira-kira mungkin tidak 5.000 per 10.000 ya, tapi ya paling tidak hasil gambarnya akan mendekati ke 5.000. Boleh jadi 4.995 atau mungkin 5.025 dan seterusnya. Itu adalah pendekatan menurut empiris ataupun berdasarkan percobaan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke, belum nih ya. Jadi peluang secara umum ini kita ambil dari yang aksiomatis ya. Ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang dalam perhitungan peluang. Yang pertama bahwa peluang itu nilainya lebih besar sama dengan 0 untuk setiap kejadian A yang merupakan elemen dari ruang sampel. Jadi nilai peluang tidak boleh apa kalau begini? Boleh negatif? Enggak. Nggak boleh. Jadi kalau teman-teman nanti ada soal peluang, kemudian hasilnya negatif, benar nggak hitungannya? Salah. Berarti harus diulangi. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, peluang ruang sampel itu sama dengan 1. Ingat 1 itu apa tadi? Distribusi apa itu? Distribusi peluang. Oke, tapi kalau sebuah peluang, sebuah kejadian 1 artinya apa? Pasti terjadi. Contoh, peluang munculnya gambar atau dalam sebuah pengatosan koin, peluang kemungkinan muncul itu gambar atau angka. Kalau saya tanyakan begini, berapa peluang bahwa yang muncul adalah gambar atau angka dalam pengatosan sebuah koin? Berapa peluang? 1 kan gambar atau angka. Betul. Jadi nggak mungkin ada hasil lain. Atau dengan kata lain, berarti kalau kita berbicara atau ditanyakan berapa peluang munculnya angka atau gambar, karena angka dan gambar itu kejadiannya saling lepas atau tidak akan mungkin terjadi bersama-sama, maka ketika ditanyakan berapa peluang munculnya gambar atau angka, tinggal dijumlahkan aja berapa peluang muncul gambar ditambah berapa peluang muncul angka. Jadi setengah plus setengah menjadi 1. Yang ketiga, udah pernah lihat rumus ini? Yang barusan saya uraikan? Peluang A gabung B adalah peluang A plus peluang B. Jika A irisan B-nya merupakan apa itu tandanya? Himpunan kosong. Berarti tidak ada irisan A dan B. Ada yang masih ingat rumus peluang A gabung B yang lain lagi? Ada? Enggak tahu. Masa. Satu lagi adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A plus peluang B dikurangi peluang A irisan B. Pernah? Sudah lupa semua. Itu digunakan apabila A dan B adalah ada irisannya atau bukan kejadian yang saling lepas. Ketiga. Ini gimana bacanya? Sekarang 91, tadi 97. Berarti ada 6 orang yang sudah KO nih. Ini apa artinya? Kurang tahu, Pak. Oke. Kalau ada garis di atas, itu artinya komplement. Jadi peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Komplement itu kebalikannya lah, sederhananya gitu. Jadi kalau ditanyakan kejadiannya adalah terpilihnya mahasiswa, maka komplemennya terpilihnya siapa? Bukan mahasiswa.
Bukan mahasiswa atau dengan katanya mahasiswi, karena hanya ada dua kemungkinan kan. Kalau tidak terpilih mahasiswa, tentunya yang terpilih mahasiswi. Nah, jadi kalau teman-teman mengetahui misalnya bahwa peluang mahasiswa terpilih sebagai ketua senat adalah 2/3, maka teman-teman bisa nggak menghitung berapa peluang terpilihnya mahasiswi sebagai ketua senat? 1/3, Pak. Ya, karena apa? Karena hanya ada dua kemungkinan. Yang terpilih itu kalau tidak laki-laki mahasiswa, tentunya mahasiswi. Kalau mahasiswa peluangnya 2/3, maka mahasiswi tentunya tinggal 1 dikurangi 2/3 atau 1/3. Begitu kan? Oke, ada pertanyaan? Terus, nih, peluang himpunan kosong adalah 0. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak ada elemennya. Dalam pengetosan dadu tadi, kalau kejadiannya adalah munculnya mata dadu 7, ada nggak elemen atau titik sampel di dalamnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Maka ketika kita ditanya atau diminta untuk menghitung sebuah kejadian yang tidak mungkin ada titik sampelnya, maka itu adalah 0. Dengan kata lain, peluang sebuah kejadian 0 artinya peluang tersebut tidak mungkin atau mustahil terjadi. Nah, terakhir nih, peluang A lebih kecil sama dengan 1. Ini berarti bahwa ketika kita menghitung peluang, nilainya paling besar itu berapa? 1. 1. Berarti tidak mungkin hasilnya lebih dari 1. Baik teman-teman, jadi kalau kita kaitkan dengan yang pertama tadi, ketika kita menghitung peluang, nilainya itu pasti harus ada di antara berapa? 0 dan 1, Pak. 0 dan 1. Berarti kalau lebih dari 1 atau kurang dari 0, maka hitungan kita salah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini kaitannya dengan statistika. Kira-kira seperti ini, ketika kita berhadapan dengan populasi, kemudian kita akan memilih sampel yang jumlahnya lebih sedikit. Perhatikan, kalau di populasinya 60, kemudian hanya akan mengambil sampel 9, ada berapa cara tim yang akan terbentuk di dalam 60? Dari 60 anggota populasi, kita hanya akan memilih 9, ada berapa cara? Ada berapa cara? Oke, nanti ya. 24 bukan, Pak? Berapa? Berapa? 4 mungkin. Oh, siapa kayak mungkin. Oh, Miftah. Oke, siapa tadi yang pertama? Yang perempuan yang jawab siapa? Yang ibu-ibu? Saya, Pak. Masa Sabila, berapa jawabnya tadi? 540. Dari mana? Populasi 60 kali 9? Iya. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting sudah berani menjawab itu sudah paling tidak indikasi kita sudah mulai berpikir ya. Oke, jawabannya salah, Pak. Ya. Nah, makanya teman-teman, jadi di statistika itu hal seperti ini yang akan terjadi. Bayangkan bahwa akan ada berbagai banyak kemungkinan kita untuk mendapatkan sampel. Nah, saya akan lihatkan ya. Jadi kemungkinannya, jadi kalau kita salah mengidentifikasi kayak tadi ya, waktu Miftah bilang kemungkinan yang bisa muncul ketika kita menembak kecengan kita itu hanya 2 kemungkinan, kan salah jawabannya, salah peluangnya ya. Nah, berarti kita harus benar-benar mengidentifikasinya berapa, karena sekali lagi ini akan menentukan akurasi perhitungan peluang ini. Termasuk ini baru konteks kita melakukan sampling ya, belum lagi di hal-hal yang lain. Karena setiap kita melakukan katakanlah penaksiran, nanti akan ada peluang terlibat di sana. Nah, jadi kalau teman-teman mau menghitung peluang atau mencacah titik sampel, sebenarnya ini rumusnya. Pernah lihat rumus ini? Pernah, Pak. Oke, haruslah pasti ya. Kalau di SMA itu sudah pernah belajar. Nah, jadi teman-teman, nanti ada satu video juga lah ya, di itu bagaimana cara kita menentukan. Jadi gini, sekarang jam berapa? Nah, mau sampai jam berapa kita kuliah? Saya juga tapi belum asar. Kita kuliah sampai jam berapa sebenarnya? 4:30. 5 menit lagi, Pak. Bukannya 3 jam kita kuliah?
2 Pak di jadwal. Di jadwal 2. Di jadwal 2. Gini, kalau misalnya saya pikir kalau 2 jam memang kita agak lari-lari ya, tapi tetap memang perkuliahan akan kita jaga tetap 2 jam. Tapi nanti akan ada beberapa kali kalau teman-teman secara teknis misalnya ada perhitungan yang tidak jelas atau apa, nanti kita akan lakukan atau tambahan ya yang kita sebut mungkin nanti itu tutorial ataupun misalnya latihan soal, terserah namanya apalah yang tergantung kesesuaian jadwal yang ada di antara saya dan teman-teman. Tapi itu tidak wajib ya. Jadi hanya volunteer bagi yang bersedia saja ataupun yang mau saja. Dan tentunya jamnya atau waktunya tidak akan bisa siang ya. Tentunya agak malam yang bisa kita lakukan. Baik nih, jadi begini. Tadi teman-teman, jadi kalau kita teman-teman akan menghitung atau mencacah kemungkinan, teman-teman harus pastikan terlebih dahulu. Jadi kalau istilah N di dalam populasi itu, kalau di gambar sebelumnya berarti N-nya apa? Jumlah orang yang ada di populasi. Ada berapa tadi? Ada 60 ya. Nah sekarang K buah sampel, berarti K ini menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah percobaan atau jumlah hasil yang akan kita dapatkan. Jadi kalau tadi dari 60 itu N kecil. Akan kita buat sampel yang ukurannya K buah, berarti K ini yang disampel ada berapa? Ada 9. Begitu ya, sederhananya begitu. Nah, tapi saya contohnya tidak akan seperti itu. Gini, tapi kira-kira akan mencoba akan membantulah teman-teman untuk memahami. Jadi N ini dalam populasi adalah kemungkinan sebuah kejadian. Contoh sekarang, kalau koin berarti kemungkinan muncul hasilnya ada berapa? 2. Berarti N kecilnya 2 ya. Catat dulu itu. N kecilnya 2. Berapa koin yang kita tos? Kalau 3 koin yang kita tos, berarti apa yang 3 itu? Setiap koin, kemungkinannya berapa? 2. Oke. Sekarang saya akan mengetos 3 buah koin. Artinya kita akan melakukan 3 buah percobaan. Berarti K itu sama dengan apa? Bukan, Pak. Jumlah percobaannya, atau dalam notasi ini 3 itu sebagai K. Catat dulu ya. Sebagai K ya, jumlah unit ataupun jumlah sampel yang akan kita lakukan. Oke, perhatikan sekarang. Nah, sekarang pertanyaan pertama, ketika teman-teman akan mengidentifikasi jumlah kemungkinan keseluruhan dalam sebuah percobaan, tanyakan dulu, apakah percobaan dengan pengembalian atau with replacement atau without replacement. Kalau dengan pengembalian, maka teman-teman, rumus yang dipergunakan untuk menghitung kemungkinannya adalah N pangkat K. Dengan pengembalian itu, bayangkan, bisa misalnya dalam kotak kita ambil bola, kemudian yang terambil dikembalikan lagi. Berarti itu dengan pengembalian kan? Betul nggak? Ya, benar. Oke. Ada hasil di satu titik percobaan pertama, tapi bisa muncul juga di titik percobaan kedua. Itu juga istilahnya dengan pengembalian. Sekarang, di koin pertama muncul gambar. Mungkin nggak di koin kedua muncul gambar juga? Mungkin, Pak. Mungkin. Oke. Kalau mungkin berarti kita pakai rumus ini. N-nya tadi berapa? 2. K-nya berapa? 3. Berarti kalau 3 buah koin kita tos dan kita perhatikan hasil yang dihasilkan dari ketiga koin itu, banyak kemungkinannya ada berapa sekarang berarti? 8. Dari mana? 2 pangkat 3. Kalau teman-teman cacah berarti mulai koin 1, koin 2, koin 3 ya. Jadi bisa gambar. Sampai nanti yang terakhir adalah, apa yang terakhir kira-kira? Angka. Kalau teman-teman hitung, semua itu pasti jumlahnya ada semuanya berapa? Ada 8. Baik, kalau gitu. Sekarang, ada 2 buah dadu ditos. Berapa kemungkinan hasil dari pengetosan 2 buah dadu tadi? 36. Betul. Dari mana? N yang pertama, berapa kemungkinan dadu pertama? 6. Dadu kedua juga 6. Berarti 6 pangkat 2. Nah, begitu teman-teman. Makanya sekarang kalau ditanya, kalau ada, kita akan membuat membuat sebuah angka yang terdiri dari 4 buah digit, 2 digit angka, maka berapa kemungkinan terbentuk angka? Jika angka yang sudah terpilih boleh dipilih lagi atau angkanya boleh berulang. Ada berapa kemungkinan digit yang bisa dibentuk? Berapa jumlah angka kemungkinan semuanya? 10. Good. Berapa angka yang akan kita bentuk? 2. 10. Angka yang akan kita bentuk, digit yang akan kita bentuk berapa tadi?
4. Berarti seluruh kemungkinannya ada berapa? 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 berarti jumlahnya berapa? 110. 10.000. 10.000. Dari mulai angka 0000 sampai nanti 9999. Gampang ya? Oke. Saya tidak akan menguraikan lebih lanjut lagi. Nah, sekarang kemungkinan kedua, kalau yang tadi adalah dengan pengembalian, berarti sekarang tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian itu artinya bisa, artinya gini, yang terambil itu tidak dikembalikan kepada sumber awalnya. Jadi berarti resikonya apa? Kalau dengan pengembalian, kemungkinannya bagaimana dari satu percobaan ke percobaan lain? Ada 10 bola nih di dalam kotak. Diambil 1, kemudian kita catat, dibalikan lagi kepada kotak. Percobaan kedua, ambil lagi 1, dikembalikan lagi. Ketiga, ambil, dikembalikan lagi. Jadi kalau percobaannya dengan pengembalian, kemungkinan di dalam kotak akan selalu bagaimana? Berulang, Pak. Bukan berulang. Gimana? Jumlah kemungkinannya? Tetap. Tetap. Ya, jadi akan selalu tetap. Yaitu kalau tadi contohnya 10 berarti kapanpun diambil, kalau dengan pengembalian berarti kemungkinan terambilnya atau itu mungkin seluruh kemungkinannya tetap 10 bola. Oke, ya. Nah, sekarang kalau tanpa pengembalian apa resikonya? Makin lama gimana? Berkurang, Pak. Berkurang. Ada kartu 52 ditumbuhkan kartu bridge. Ya, kalau saya ambil satu kartu, saya akan mengambil 3 kartu. Diambil satu persatu, tetapi kartu yang terambil dibalikan lagi. Berarti jumlah di dalam tumpukan kartu bagaimana? Tetap, Pak. Dikembalikan. Nah, oke, dikembalikan, betul, tetap ya. Nah, jadi yang pertama ambil berarti kemungkinan 52. Saya ambil 1. Tapi dibalikan lagi. Berarti percobaan kedua ambil lagi tetap 52. Tapi kalau tanpa pengembalian berarti di kesempatan pertama berapa jumlah kartu? Kesempatan pertama masih 52. Kemudian karena tidak dikembalikan ketika pengambilan kedua jadi berapa semua tumpukan di kartu? 51. Nah, berarti semakin lama jumlah kartu akan semakin berkurang. Nah, tapi kalau tanpa pengembalian ini tetap ada pertanyaan lain, yaitu apakah urutan diperhatikan atau tidak diperhatikan. Kalau urutan diperhatikan, kita pakai ini. Apa yang kita sebut? Apa namanya ini? Ada yang masih ingat? Permutasi, Pak. Ya, good. Permutasi. Jadi N permutasi K. Rumusnya adalah N faktorial dibagi N min K faktorial. Sedangkan kalau urutan tidak diperhatikan, berarti ini pakai kombinasi. Oke. Nah, jadi urutan diperhatikan atau tidak diperhatikan itu kalau AB sama dengan BA, berarti apa itu? A. Kalau ada susunan AB, kita anggap sama dengan BA, urutan diperhatikan atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti itu pakai kombinasi. Ya, oke ya. Jadi nanti akan saya kirimkan ya, contoh pengerjaan untuk peluang ini. Sekali lagi, itu menjadi portofolio teman-teman untuk proses pembelajaran dan latihan sebanyak-banyaknya. Ya, sekali lagi pasti kalau ada upaya ya ada jasa lah ya ataupun ada penghargaan kira-kira seperti itu. Oke, baik teman-teman, itu bahasan kita ya untuk masalah peluang ini. Sebenarnya sekali lagi bahwa kalau kita membahas peluang itu tidak akan habis di 1-2 pertemuan, tapi akan banyak atau memerlukan pertemuan-pertemuan yang sering lah ataupun yang berulang. Tapi sekali lagi, meskipun yang bisa saya sampaikan hanya itu, paling tidak bisa memberikan dasar ataupun memberikan suatu bekal lah kepada teman-teman. Nanti akan saya coba share beberapa video ya tentang bagaimana aplikasi untuk perhitungan kemungkinan tadi atau mencacah ruang sampel itu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Ya, sekali lagi itu hanya sebagai alat bantu saja. Tapi kalau teman-teman merasa sudah bisa ataupun sudah mampu ataupun punya cara lain untuk memahaminya, silahkan dilakukan ya. Jadi teman-teman sekali lagi nanti apa yang akan menjadi bahan kita dalam proses pembelajaran ini silahkan untuk terus diperdalam. Ya, dan mudah-mudahan nanti kita sempat-sempatnya kita PTM, rasanya kecil kemungkinan untuk PTM-nya. Jadi sekali lagi karena saya terbatas untuk bisa memantau atau mengetahui tingkat pemahaman teman-teman dari apa yang kita diskusikan, salah satu cara yang bisa kita tinggikan ataupun kita tingkatkan adalah dengan cara latihan dan mengerjakan soal sebanyak-banyaknya.
Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini. Gus, ada pertanyaan lagi, Gus? Sementara ini cukup, Pak. Oke, ya. Mohon maaf teman-teman kalau sore ini bahannya agak sedikit memusingkan ya. Karena harus kembali lagi ke dejavu lah kepada masa-masa SMA. Mungkin ada yang karena justru belajar peluang gitu ya, akhirnya ngumpet di kantin dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ada? Mana ketua kelas? Ketua kelas nggak kedengaran suaranya hari ini? Saya, Pak. Saya, Pak. Oh, ada dua ya. Kelas A siapa? Dinda, Pak. Oh, Dinda kelas A. Kelas B siapa? Naufal, Pak. Naufal, jodoh kayaknya. Ketua kelas. Ada pertanyaan Naufal? Saya cukup, Pak. Mau dipahami lebih lanjut dulu. Oh, harus dong ya. Untuk memperdalam, merenungkan ya sendiri. Ya, nggak usah sering-sering lah. Cukup kalau belajar statistika itu 2 atau 3 jam gitu ya. Mulai jam 12 malam gitu ya. Sambil dengerin musik instrumen kitaro lah ya. Biar lebih magis gitu ya belajarnya. Lebih ke terasa mencekam. Baik, Dinda ada pertanyaan, Din? Cukup, Pak. Cukup hari ini kurang banyak suaranya, kemana aja? Saya, Pak. Ya. Tadi menjawab, cuma tidak terdengar mungkin, Oh, Pak. tidak terdengar. Ya, bentrok. Ada bentrokan ya. Makanya nggak kedengaran, paling tidak nggak kebaca ya di apa di layarnya siapa yang lagi bicara atau gimana. Baik, oke. Selain ketua kelasnya ada yang lain yang mau bertanya? Tidak? Cukup? Oke, ya. Jadi sekali lagi teman-teman mulai sekarang siapkan diri kita untuk mulai mencoba latihan. Karena kalau minggu kemarin saya belum menyinggung latihan karena kita masih pengantar, agak susah memberikan latihan dan sebagainya. Oke, nah mulai sekarang nanti akan saya kirimkan beberapa soal yang teman-teman harus kerjakan. Untuk pertama ini masih seputar ya berbicara menghitung kemungkinan seperti itu ya, sederhana aja. Kemudian untuk menghitung peluangnya seperti apa. Sekali lagi, kenapa yang harus menghitung ataupun mencacah ruang sampel ini harus kita perdalam pemahamannya. Hal itulah yang menjadi kunci benar atau tidaknya perhitungan peluang kita. Oke, ya baik. Demikian teman-teman. Mohon maaf kalau saya memepetkan waktu menjadi tetap 2 jam ya, karena saya tadi mulainya dari pukul 14.45-an, sekarang 16.41. Mudah-mudahan tidak menjadi suatu hal yang mengganjal atau menyakitkan bagi teman-teman, dan mudah-mudahan kita akan selalu mampu untuk diberi kemudahan kita memahami apa yang kita pelajari, semudah apapun hal ataupun materi yang kita pelajari. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti setelah kita paham mempelajarinya, yang lebih penting lagi adalah ilmu ataupun hal tersebut bermanfaat bagi teman-teman, termasuk juga menyebar ataupun sharing kemanfaatannya dengan teman-teman yang lain yang mungkin memerlukan ataupun ingin paham juga seperti teman-teman. Ingat, ilmu itu berbeda dengan kekayaan yang kita miliki. Kalau kekayaan kita bagikan mungkin makin lama makin habis, tapi kalau ilmu kita sharing terus dengan teman-teman justru akan lebih memahamkan kita. Mudah-mudahan teman-teman setuju ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kehilafan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nuhun, Pak. Sehat selalu ya. Ya, sami-sami. Terima kasih, Pak. Sama-sama.